Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang pengembangan dan pengawasan sumber daya manusia yang beranggotakan saya Elsa Novia Divalita NIM 220 554, 2 Muklis Adiputra NIM 220 5067, dan 3 Tiara Danar Kinastiti NIM 220 5080. Sumber daya manusia, perkam medis, dan informasi kesehatan. Perkam medis dan informasi kesehatan adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan formal rekam medis dan informasi kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 dikatakan bahwa perkam medis adalah seorang yang telah lulus pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pada tahun 2014, dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, ditetapkan perekam medis adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis informasi kesehatan pada SARA. Kita akan membahas tentang pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan diartikan sebagai suatu usaha meningkatkan kemampuan pegawai untuk menghadapi berbagai penugasan di masa kini dan di masa yang akan datang. Pengembangan dapat dilihat sebagai pertumbuhan kemampuan yang terjadi jauh melalui apa-apa yang dituntut dalam suatu pekerjaan. Hal ini mewakili usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan pegawai untuk menangani berbagai jenis penugasan. Pengembangan menguntungkan baik bagi organisasi maupun individu, karena dalam pengembangan, karir individual juga mendapatkan fokus dan peningkatan. Berdasarkan pengertian pengembangan yang telah diuraikan, yang dimaksud dengan pengembangan adalah suatu proses untuk menjadikan potensi yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik dan berguna. Selanjutnya, pengembangan SDM hampir sulit dipisahkan dari konsep pelatihan, karena pelatihan adalah salah satu bagian yang harus dilakukan dalam rangka melakukan pengembangan terhadap pegawai. Pengembangan SDM berdimensi jangka panjang dan bersifat keseluruhan aspek, meliputi aspek skill dan perilaku. Sedangkan pelatihan lebih diorientasikan pada pemecahan persoalan skill saat ini. Pengembangan SDM selalu akan terkait dengan pelatihan dan pengembangan karir, karena pengembangan SDM yang tepat akan melahirkan pegawai yang kompeten secara keterampilan dan memiliki komitmen yang kuat pada organisasi. Terdapat beberapa permasalahan pengembangan SDM kesehatan. 1. Pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan SDM dalam pembangunan kesehatan. 2. Perencanaan kebijakan dan program SDM kesehatan masih lemah dan belum didukung sistem informasi SDM kesehatan yang memadai. 3. Masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan berbagai jenis SDM kesehatan, kualitas hasil pendidikan SDM kesehatan, dan pelatihan kesehatan pada umumnya masih belum memadai. 4. Pendayagunaan SDM kesehatan, pemerataan SDM kesehatan berkualitas masih kurang. Effendi 2015 mengatakan bahwa faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya upaya pengembangan SDM berbasis kompetensi adalah karena rendahnya budaya kerja dan praktek pengembangan yang tidak mengaitkan antara aktivitas perencanaan hasil pelatihan, penilaian, dan pengembangan kompetensi berorientasi pekerjaan. Pengembangan tenaga kesehatan dilaksanakan apabila ada permintaan kebutuhan dari setiap bagian rumah sakit. Pada tahap perencanaan lebih fokus pada tenaga medis karena sangat berperan penting dalam proses pelayanan
Tujuan pengembangan adalah perbaikan efektivitas dalam mencapai hasil kerja yang telah ditetapkan. Perbaikan efektivitas kerja dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pengetahuan, keterampilan maupun sikap karyawan tentang tugas yang dilaksanakannya. Manfaat pengembangan sumber daya manusia. 1. Membantu pegawai dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. 2. Motivasi berprestasi, pertumbuhan, tanggung jawab, dan kemajuan dapat dimaksimalisasi dan dilaksanakan. 3. Membantu mendorong dan mencatat pengembangan diri dan rasa percaya diri pegawai, membantu pegawai mengatasi atas tekanan, frustasi, dan konflik, memberikan informasi tentang meningkatnya pengetahuan kepemimpinan, keterampilan komunikasi dan sikap. 4. Meningkatkan kepuasan kerja dan pengakuan. 5. Membantu pegawai mendekati tujuan pribadi sementara meningkatkan keterampilan interaksi. 6. Memenuhi kebutuhan personal. Selanjutnya adalah proses pengawasan sumber daya manusia. Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkaitan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Langkah awal proses pengawasan adalah sebuah langkah perencanaan, penentuan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan sumber daya manusia pada bidang kesehatan ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk negeri. Bentuk pembinaan yang diberikan kepada tenaga kesehatan berupa teguran atau lisan. Biasanya, setiap kepala ruangan memberikan bimbingan kepada tenaga kesehatan agar lebih fokus bekerja dengan sungguh-sungguh dalam menaati peraturan yang ada. Namun, ada juga informan yang mengatakan bahwa tenaga kesehatan yang tidak mentaati peraturan dapat langsung dilaporkan ke komite masing-masing untuk diproses secara administratif sehingga mendapatkan sanksi berupa potongan insentif. Bentuk pengawasan yang efektif yang pertama disesuaikan dengan rencana dan struktur organisasi, yang kedua disesuaikan dengan manajer, yang ketiga ekonomis, yang keempat akurat, yang kelima tepat waktu, yang keenam fleksibel, yang ketujuh objektif dan bisa dipahami, yang ke-8 mengarah pada perbaikan, yang ke-9 memfokuskan pada titik strategis. Berikut adalah contoh kasus pengawasan di rumah sakit.